Pak endorse setelah ditunaikan, malah uang dari klien yang sudah dibayar ke teman kerja tidak diteruskan ke Fuji. Diduga kuat sang oknum tilep hasil keringat Fuji. Atas sakwa sangka inilah, Fuji ditemani sang pengacara, Sandi Arifin, datangi Polres Metro Jakarta Selatan dengan niat berkonsultasi terkait langkah yang bakal ditempuh agar si oknum tunaikan kewajiban. Rekan kerja yang ada kerja sama Fuji, dia sudah menjalankannya, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali. Ya, terima kasih. Kerugian berapa tuh? Ada, nanti kita lagi. Berapa? Akhiran. Ya, lumayan lah. Ya, itu udah berapa lama mungkin uji? Nggak sebanyak yang kemarin, cuman ada sangkut pautnya sama tahun kemarin. Oh. Nah, aku nungguin itikat baik sih ya, tapi tidak kuat WhatsApp, terus nggak bisa dihubungin lah, jadi ya udah dari hukuman. Fuji belum terima sepeser pun dari kerja keras. Uang yang seharusnya diterima masih ditahan si oknum rekan kerja. Bukan sekali dua kali, sudah cukup banyak bayaran endorse yang sudah dicairkan klien masih berada di tangan rekan kerja. Fuji tentu saja tak terima. Dirinya yang kerja keras, rekan kerja yang menikmati hasilnya. Somasi pertama sudah dilayangkan, menyusul somasi kedua. Jika somasi ini tidak digubris, sang oknum siap diseret ke polisi. Setelah kita membuat somasi kedua dan kita deadline sampai hari Senin, bila mana hari Senin itu tidak ada jawaban, tidak ada itikat baik, saya udah janjiin hari apa Kak? Kamis. Hari Kamis insya Allah kita akan bikin laporan secara resmi, karena kebetulan tanggal yang kosong di Kabuki itu hari Kamis. Cuma saja pengen bikin efek jerah. Tapi apakah ini masih bersangkutan dengan pelaku yang kemarin? Masih. Ya justru ketemunya karena kemarin ada masalah yang sudah kita pernah laporkan, kemudian ada orang yang menghubungi manajer Kabuki, baru dia cerita bahwa ada beberapa pekerjaan yang misalnya sudah diselesaikan tapi belum dibayarkan ke klien kami. Terbongkarnya masalah ini tak pelak bersumber dari sang mantan manajer yang sudah dipenjarakan Fuji beberapa waktu lalu. Dari dialah terungkap aksi curang si rekan kerja yang kelep bayaran Fuji. Perkaitannya, karena kan mantan manajernya. Sebenarnya ini kata sama antara mantan manajer aku sama dia gitu loh. Jadi karena mantan manajer aku kemarin aku udah ketahuan kan bentuknya, jadi berentet deh siapa aja yang main curang, jadi agensi yang curang ya aku tahu gitu loh, tapi aku diem aja. Tapi kalau udah bosan gini ya lapor juga nggak apa-apa deh. Mungkin bisa jadi, tapi aku nggak tahu juga kan. Aku nggak tahu kan mereka yang komunikasi. Kita kali balasan tahun lalu ya, itu pun ke manajer aku. Tapi ya udah sekedar itu aja. Ketika Fuji sedang sibuk tuntut hak atas kerja keras yang dicurangi rekan kerja, salah seorang fans garis keras berulah. Seret dirinya dalam pusaran konflik dengan Jennifer Koppen. Sang fans dengan nama akun Inaya Aurelia Bermarga itu diduga lontarkan cerca celah pada Jennifer Koppen gara cemburu dengan kedekatan Koppen dan Aisar. Praduga tak bersalah yang mencuat, fans Fuji itu hujat Koppen dengan anggapan permainkan agama. Aku lucu kali nengok kakak ini ya kan. Kemarin dia jadi Maria, ini udah jadi Aisyah. Kalau kakak dapet Bangladesh, kakak jadi Dewi kali lah ya. Nggak boleh gitu kali kak. Ya. Nggak boleh gitu kali sama laki-laki. Aku pertegas sama kakak. Suami kakak itu kemarin kan udah ke Islam kan. Nah, kenapa kakak nggak berhijab demi dia? Malah ini pula kakak berhijab demi sekawan ini. Agak lain. Laki kakak udah di surga loh kak. Ya kan seharusnya. Dia kan udah memilih ke agama yang lama. Kakak itu menuruti dia ke agama yang lama aja udah. Hidup ini harus punya prinsip. Satu agama aja kakak pilih. Jangan keluar masuk agama lain. Nggak boleh tuh kak. Ya.
Bingung malaikat nanti nanyakan kakak gimana, ya kan? Bingung. Jadi boleh kakak menyukai laki-laki, boleh kakak mencintai laki-laki, tapi jangan terlalu kayak gini. Semalam aja sama kakak sama laki kakak jelas-jelas sudah Islam, nggak pakai jilbab kayak gini kan? Dia sudah masuk dengan saya, dia bilang bawa-bawa dulu saya Maria, sekarang saya Aisyah, yang mengartikan dulu saya Kristen, sekarang saya Islam, padahal ceritanya tidak seperti itu. Dia juga membawa nama almarhum suami saya, dia juga menyebarkan kebencian kepada orang lain untuk membenci saya yang saya merasa saya tidak bersalah. Video terbaru Aisar sama janda sebelah, abangnya di situ kayak bahagia, mendukung. Abang jangan kayak gitu. Dulu pun ada abang waktu deket si Puji di ring tinju, abang pun mendukung, bahagia. Jadi maksud abang siapa yang naikkan adik abang, level adik abang, abang mendukung gitu. Nggak boleh kayak gitu bang, kayak manapun bang. Ini harus abang kenang ya, harus abang ingat sampai seumur hidup. Kalau nggak karena si Puji bang, ya abang itu nggak pernah terlihat. Kakak angkat si Aisyah nggak pernah terlihat. Sama-sama punya YouTube, ya kan? Keluarga kalian pun nggak pernah terlihat. Jangankan kalian semua, adik abang aja ini si Aisyah, ya kan? Punya YouTube juga kan? Nggak terlihat, ya kan? Berarti semua itu karena Puji. Terjadi di ring tinju itu, kalian seharusnya jangan saling menyakiti, ya kan? Merangkul, mendekat. Walaupun bersahabat itu mendekat. Dihina dengan hujatan permainkan agama, Kopen yang mulanya diam akhirnya marah besar. Kesabarannya habis, si fans Puji pun diseret ke polisi. Ini saya datang ini ditemenin dengan pengacara saya Kariko dan kawan-kawan saya juga hari ini melaporkan satu oknum ya. Kalian pasti sudah tahu orangnya siapa, sudah ramai diperbicarakan dengan orang-orang. Guys, dapat kabar katanya aku dilaporin, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena dengan adanya dilaporin, misalnya aku diciduk ke sana ya kan, misalnya, ya kan, aku akan mempertanyakan langsung semuanya. Kalian dengarlah, kalau memang aku dimasukkan Allah ke TV, kalau memang udah rezeki jumpa orang itu, akan ku pertanyakan semua, ya kan, akan ku pertanyakan semua. Kalau untuk ribut-ribut enggak, ya kan, aku akan membilang aku ini hanya fans yang kecewa. Aku dari awal Puji sama Aisar di ring tinju itu aku ngikuti pak. Jadi adanya laporan ini alhamdulillah, bagiku alhamdulillah. Kapan lagi jumpa artis? Dah itu aja. Kapan lagi jumpa artis? Ya Allah, makasih ya Allah. Makasih banyak ya Allah. Makasih banyak ya Allah. Dilaporkan Kopen, oknum fans Puji itu malah senang. Ia malah berharap diseret ke polisi dan bertemu Kopen agar bisa luapkan unek-unek. Bahkan dirinya seperti menanti momen dirinya dilaporkan. Yang makin bikin geleng-geleng kepala, fans Puji ini berharap kasusnya diliput media dan masuk pemberitaan. Kalau udah jadi artis, itu wajib dikomentari, ya kan? Kalau dikomentari melaporkan itu urusan dia. Si Puji aja yang habis-habisan dia dihina, masalah gala, masalah kulit dia nggak pernah melaporkan loh. Itu baru artis berkelas, ya. Itu artis berkelas, ya. Kalau artis, ya kan, dikomentari sama netizen kayak kita fans ya, tapi dilaporkan, itu bukan artis, itu tetanggaku berarti. Semoga bisa diurus sampai tuntas. Kali ini saya nggak mau kasih ampun. Kebetulan saya lagi nggak ada kerjaan, lagi bosan, jadi saya tangguhin. Dianya juga sepertinya nggak takut, terus-terusan posting di sosial media. Jadi saya rasa yaudah, ayo kita urus sampai kasus. Semoga bisa ditangkap. Semoga dia ditangkap. I feel bad for her. Dan aku tuh udah sering banget di podcast tuh aku feel bad. Dan please, aku tuh udah sering banget dem-demin fans aku, udah aku blok bahkan Mbak. Jadi kalau misalkan ngetek-ngetekin aku kayak video perbandingan kayak gitu-gitu,
aku dibilang aku menikmati engagement, menikmati satu dihujat, aku gini, enggak, aku tuh udah ngeblok semua akun-akun itu, aku tuh udah ngingetin kalau mereka masih batu, ya aku blok. Karena demi ketenangan batin aku juga gitu loh. Koppen memang tak main-main. Tiada maaf untuk fans Fuji itu. Lantas, benarkah fans Fuji yang mulanya senang kini ciut nyali dan ungkap permintaan maaf? Aku di sini minta maaf sama Kak Jennifer. Tidaknya kakak kan seorang artis mau memaafkan rakyat miskin ini lah ya kan Kak. Di sini kalau kakak lanjutkan kasusku, ya kan anakku 3. Lagi pula aku nggak tahu kalau videoku akan trending ini. Niatku hanya kayak fans-fans lain mengomentari. Nggak ada yang mau sengaja, nggak ada, karena awalnya rasa cemburuku kakak deketi Aisar. Kalau dibilang Aisar bukan suamiku memang iya, tapi aku ngefans sekali sama si Aisar sama Fuji. Kejadian di ring tinju itu, aku entah kenapa, aku nggak ikhlas Aisar ini dideketi perempuan manapun kecuali sama Fuji. Jadi secemburu ini kecewaanku, makanya terjadilah videoku itu nggak aku sengaja, aku pun nggak tahu akan trending ini. Aku minta maaf sebesar-besarnya Kak. Kalau Fuji harus terima duit dan begitu, semua kan juga manusia punya hati, nggak bisa tinggal diam juga. Jadi pesan-pesan juga buat orang-orang misalnya yang suka jahat, kalau mengetik hati-hati. Ntar kalau misalkan artisnya bosan dilaporin. Nah nih buat Kak Jennifer, di sini aku minta maaf sebesar-besarnya, keluargaku pun minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang aku perbuat di video itu. Dan di video itu aku tidak ada unsur menghina sama sekali. Aku hanya meluapkan isi hati sebagai fansnya Aisar dan Fuji. Aku kayak cemburu. Intinya aku cemburu, nggak ada yang lain-lain. Dan aku pun nggak tahu kalau video ini akan se-trending seperti ini. Mamaku dengerin sampai sakit. Jadi Kak, aku mohon di sini dan buat suami kakak yang udah di surga, aku pun minta maaf. Semoga kakak maafkan aku dan suami kakak pun tersenyum dari surga, karena kakak punya hati yang mulia untuk maafkan rakyat yang miskin ini Kak. Jadi aku mohon kembali lagi sama kakak. Semoga rezeki kakak makin mengalir dan melimpah. Tolong maafkan aku Kak. Aku juga ketemu orang itu jadi kayak awkward gitu loh, kayak sorry ya. Malah jadi sebenarnya tuh jeleknya ke lo nya gitu, jadi kayak lo maksud buat ninggiin gue di sosmed, tapi sebenarnya gue yang jadi nggak enakan. Aku juga, iya, ada andil fans aku juga, ada andil haters aku juga. Cuman aku tuh belum ngapa-ngapain. Tapi aku sudah belajar kayak, oke, you gotta let it go, nggak usah terlalu dipikirin. Tapi tolonglah, jangan sangkut pautin aku sama siapapun lagi lah. Udah kayak, aku tuh serba salah, bingung juga mau ngomong. Maaf fans Fuji, tentu saja tak luluhkan hati Koppen. Laporan sudah dibuat, tinggal polisi seret si fans Fuji itu. Lantas, tingkah di luar nalar fans yang terkesan membela namun sejatinya jatuhkan Fuji ini, tak pelak bikin sang idola kena mental. Ia pun selalu panen hujatan hingga datangi psikiater untuk pulihkan kondisi mental. Nah dulu parah banget, netizennya itu parah banget, sampai aku takut banget buat buka HP lain. Oh jadi kamu pernah kena mental breakdown juga ya? Oh pernah ke psikiater juga 2 kali. Itu di awal-awal ya? Pertengahan tuh tetap sama, kamu tuh selalu menutup diri kamu. It's okay loh. Iya tapi aku juga bingung kadang tuh, aku tuh bukan nggak tahu ya, entah aku nggak mau tahu atau emang nggak tahu. Psikiater aku waktu di terakhir sesi itu dia nanya, apa yang kamu rasakan? Aku bilang, aku nggak tahu apa yang aku rasakan. Tahu nggak, itu sesi aku harusnya 1 jam, nambah 1 jam, dia cuma nanya pertanyaan yang sama.
apa yang kamu rasakan? Dan aku emang nggak tahu apa yang aku rasakan. Jadi waktu sekarang ditanyain kayak gini kayak emang nggak mungkin aku terlalu menutup diri aku sama perasaan aku kali. Wow, pagi-pagi ini kita semua dibikin naik tensinya. Hangat ya. Mungkin bagi beberapa di